Menurut pandangan Anda begitu ya, terkait dengan penundaan ini, apakah Indonesia juga termasuk negara yang ditunda begitu pengenaan tarifnya ini? Oh ya, hampir semua negara itu ditunda kalau kalau nggak salah. Ada 75 negara yang ditunda. Yang tidak ditunda itu yang jelas hanya Tiongkok. Dan ini kelihatannya memang seperti itu kondisinya ya. Baik. Karena nggak akan memungkinkan juga sebenarnya buat Amerika Serikat untuk melakukan aplikasi ataupun implementasi dari kebijakan tarif yang baru ini. Dengan itu kan artinya untuk di customnya, di bea cukai mereka harus ada kebijakan-kebijakan yang berbeda-beda antara satu negara dengan negara yang lainnya. Padahal biasanya selama ini saat dasar pengenaan tarif itu adalah produk, bukan negara. Nah, kalau ini berdasarkan negara akan semakin sulit bagi dari sisi prosedurnya itu sendiri. Jadi dari sisi implementasi memang ada kebutuhan untuk menunda, dan kemudian ini juga secara strategik sebenarnya membuka kesempatan buat berbagai negara-negara yang memang sekarang ini sudah antri untuk bernegosiasi, melakukan negosiasi secara bilateral dengan Amerika Serikat. Baik, lalu di tengah penundaan waktu ini ada sekitar 90 hari ya Pak ya, Anda melihat sebetulnya langkah-langkah apalagi yang perlu dilakukan oleh Indonesia, artinya kita kan harus sigap juga begitu ya. Nampaknya juga Amerika Serikat Ya. memberikan semacam kesempatan ya untuk kita bisa bernegosiasi mungkin tarif seperti apa yang harusnya bisa diterapkan khususnya mungkin untuk Indonesia. Apa pandangan Anda Pak Ya. terkait dengan hal ini? Ya, kemarin ini kan sudah dibahas tentunya oleh Pak Presiden sendiri bersama dengan menteri-menteri seperti Menteri Keuangan, kemudian juga Menko Perekonomian, apa saja yang akan dilakukan. Salah satunya adalah dengan membawa negosiasi ataupun juga melakukan offer kepada Amerika Serikat. Termasuk juga di dalamnya adalah meningkatkan impor ke Indonesia dari Amerika Serikat, dan bahkan sudah dicoba dilihat produk-produk apa sih yang memang Indonesia sebenarnya butuhkan, karena banyak sekali sebenarnya yang Indonesia butuhkan yang bisa disuplai juga oleh Amerika Serikat. Defisit yang sekitar 17-18 miliar US dollar itu kemungkinan bisa akan dengan mudah ditutup oleh kebijakan-kebijakan ini. Selain itu juga kemarin ini Pak Presiden kan menekankan bahwa ini bisa menjadi momentum untuk perbaikan kebijakan-kebijakan kita di dalam negeri sendiri, termasuk kebijakan yang terkait dengan perdagangan. Contohnya adalah perbaikan di dalam TKDN, tingkat kandungan dalam negeri, yang memang kebijakannya selama ini sebenarnya dibandingkan dengan mendorong atau mensupport industri, ini malah lebih banyak memberatkan industri di Indonesia. Jadi itu juga harus dibenahi. Kemudian juga berbagai kuota-kuota yang selama ini dijalankan mungkin perlu ditinjau lagi, karena ada berbagai larangan dan pembatasan yang dikenakan untuk perdagangan di Indonesia ini. Sekitar 60% dari import kita itu terkena dengan larangan dan pembatasan tadi. Ini sudah lama menjadi catatan juga bagi negara-negara mitra dagang Indonesia, termasuk juga Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat tentunya menginginkan perubahan-perubahan kebijakan tadi. Selain itu tentunya kita juga harus memperbaiki ke dalam negeri sendiri, memperbaiki iklim investasi, memperbaiki iklim usaha Indonesia supaya kita bisa mengambil kesempatan, karena tentunya akan ada berbagai peluang-peluang juga yang muncul dari momentum atau kebijakan ini. Baik, terima kasih Pak Yose Mbak Ega. Anda sendiri melihatnya di tengah penundaan ya dari penerapan kebijakan tarif ini, sebetulnya apa yang perlu segera dilakukan oleh pemerintah Indonesia, langkah-langkah apa yang artinya perlu segera mungkin dilihat ya, ini sebagai kesempatan juga dan juga peluang. Mungkin terjadi penurunan dari persentase gitu ya yang ditetapkan untuk Indonesia, atau seperti apa? Untuk adanya momen penundaan ini memang rata-rata akan berfokus bagaimana negosiasinya juga kan dengan Amerika Serikat, Mbak Sinta. Tetapi selain itu juga tetap
karena kondisinya sangat uncertain ya untuk sekarang ya, bisa berubah kapan saja. Maka dari itu kestabilan dalam negeri pun juga sangat diperlukan. Jadi selain tadi seperti yang dimention Pak tadi, untuk bagaimana kita memperbaiki TKDN-nya itu juga memang penting. Tetapi kita juga harus tetap bersiap bagaimana kalau ada perubahan lagi, kita diversifikasi pasarnya kemana begitu. Lalu juga mungkin bisa juga dibuka diskusi dengan negara ASEAN lainnya begitu. Karena sekarang kalau dilihat cenderung seperti berlomba siapa yang paling patuh begitu kan Mbak Sinta, siapa yang paling patuh terkait karena kan banyak barang komoditas kita ini yang ekspornya ke Amerika tuh head to head dengan beberapa negara ASEAN lainnya. Nah, itu bagaimana kita menstabilkan komoditas kita juga, regulasi kita juga bagaimana, sehingga ini bisa nantinya menjadi peluang juga apabila nantinya Amerika Serikat lebih memilih mungkin untuk mengambil barang-barang untuk diekspor dari Indonesia begitu Mbak Sinta. Di tengah adanya siapa yang paling patuh ya, Iya, Anda menyampaikan ini kan tentunya akan menjadi persaingan ya di antara negara-negara yang ada di ASEAN. Ini kalau dilihat tim riset CNBC juga menyatakan salah satu highlight ya ini adalah peta persaingan ekspor negara-negara ASEAN ke Amerika Serikat yang memang justru semakin panas ya. Dan ini mungkin negosiasi belum dilakukan tapi justru sudah terlihat siapa nih yang akan paling patuh nanti ke depannya. Kita akan bahas lebih lanjut, Mbak Ega, ini semakin menarik dan juga semakin hangat ya dialognya, tapi kita harus tahan dulu pemirsa, dialog akan kami lanjutkan usai jeda.